Judulnya adalah misi untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan daripada janji Tuhan. A mission to preserve the covenant. Nah, ini menarik sekali karena sejak dari awal pasal yang ke-24 ini dikatakan bahwa adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kemudian Abraham meminta hambanya, di Alkitab terjemahan baru mungkin tidak ditulis secara spesifik namanya, namun di beberapa terjemahan lain mengatakan hambanya ini namanya Eliezer. Ya, jadi Abraham minta hambanya untuk meletakkan tangannya di bawah pangkal paha sebagai bentuk ngambil sumpah gitu ya, ngambil komitmen bahwa ia akan mengambil seorang istri buat anaknya Abraham yaitu Ishak, dan dia tidak akan mengambil dari perempuan Kanaan, jadi tapi dari saudara-saudara atau keluarganya Abraham gitu. Ini menarik karena dari pasal pertama saja kita sudah tahu prioritas atau apa yang Abraham sebenarnya rindukan. Abraham sudah lanjut umurnya, sudah tua, dikatakan dia sudah diberkati Tuhan, sudah banyak hartanya. Saya yakin segala sesuatu kekayaan duniawi sudah Abraham miliki begitu ya. Namun Abraham tidak sekedar puas dengan kekayaan duniawinya di usia tua. Abraham malah fokus pada generasi berikutnya, yaitu anaknya Ishak, yang cepat atau lambat akan segera meneruskan janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian ini dan juga umatnya. Kemudian kita tahu bangsa Israel dan seterusnya. Ini menarik karena Abraham tidak berhenti, belum berhenti. Banyak dari kita, mungkin kalau saya sendiri, ketika tua nanti, kadang-kadang yang kita pikirkan adalah ketika sudah kaya, sudah memiliki harta benda, diberkati Tuhan, oh pengen pensiun, kemudian ambil waktu istirahat, ambil waktu bersantai, menikmati waktu bersama dengan keluarga. Which is not wrong, nggak salah dengan hal itu semua, dan itu hal yang baik. Tapi satu hal yang luar biasa yang kita belajar hari ini dari Abraham adalah dia tidak berhenti sebelum generasi berikutnya itu siap, benar-benar ready untuk bisa menerima dan meneruskan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan janji pada Abraham dan keturunannya, sedangkan sekarang anaknya Ishak belum memiliki istri, apalagi memiliki anak. Jadi Abraham merasa ini mungkin belum, dia harus mempersiapkan ini. Dia harus mempersiapkan generasi berikutnya supaya siap menerima janji Tuhan dan melanjutkannya gitu. Nah, ini sebuah mentalitas yang menurut saya menarik dan luar biasa bisa kita contoh dari Abraham. Di masa tuanya masih mau fokus kepada generasi berikutnya, mempersiapkan, fostering, menjaga, dan memastikan bahwa generasi berikutnya telah siap untuk melanjutkan dan menerima janji Tuhan. Nah, untuk sebuah visi yang besar yang Tuhan berikan, Abraham memerlukan orang yang tepat untuk membantunya mengemban misi ini. Jadi, the right man, Abraham membutuhkan right man for the mission. Dan untuk hal itu, dia memanggil hambanya yang namanya Eliezer untuk melakukan sebuah misi yang begitu penting, yaitu mencarikan jodoh atau mencarikan istri untuk anaknya Ishak. Mungkin beberapa dari kita melihat ini seperti kisah, oh mungkin Abraham butuh mak comblang begitu ya, tapi bukan seperti itu gitu. Bukan sekedar mencari jodoh, mencari istri yang tepat, tapi di sini adalah mencari dan mempersiapkan orang yang tepat untuk melanjutkan janji Tuhan. Jadi bukan sekedar cari-cari jodoh aja gitu. Ini bukan perkara mudah. Dia perlu orang yang tepat, dia perlu cari istri yang tepat, dia perlu memastikan bahwa anaknya sendiri, si Ishak, sudah siap. Abraham kemudian menunjuk hambanya, Eliezer. Nah, arti dari nama Eliezer sendiri adalah God of Help, atau Tuhan yang memberi pertolongan. Atau beberapa sumber yang saya baca, dia bilang, God has helped me. Tuhan telah menolong saya. Atau juga bisa diartikan sebagai artinya helper. Jadi Eliezer ini dari namanya saja, itu sudah helper. Atau orang yang diutus Tuhan untuk menolong gitu. Ya,
ini kembali lagi bagaimana kita mengartikannya, tapi yang saya tahu betul, Eliezer ini adalah orang yang menghidupi betul arti daripada namanya sendiri. Dan gak banyak orang yang mau menghidupi kehidupan sebagai orang yang rela menolong. Banyak orang yang ingin dan mengejar posisi di atas. Maksud saya jadi penolong begitu. Tapi tidak dengan Eliezer. Dia bahkan betul-betul menghidupi arti namanya, yaitu seorang penolong. Atau mungkin di dalam artian di sini penolong yang diberikan Tuhan pada Abraham begitu. Nah, Eliezer ini sudah lama mengikut Abraham, yang kita tahu pasti sudah bertahun-tahun, karena keberadaan Eliezer sudah ada di pasal-pasal sebelumnya ketika Abraham belum memiliki Ishak. Waktu itu Abraham dan Sarah belum memiliki keturunan, dan nama Eliezer sudah disebutkan di situ. Jadi yang kita tahu pasti ya, Eliezer ini sudah ikut Abraham bertahun-tahun. Nah, kita bisa lihat Eliezer ini adalah seseorang yang committed, orang yang seorang hamba yang berkomitmen kepada Abraham. Kita tahu dari mana Eliezer ini komitmen gitu ya. Kita bisa lihat dari buah-buah yang dihasilkan lewat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Eliezer di poin-poin yang akan kita bahas berikutnya. Nah, yang kita tahu di sini, Eliezer ini mewarisi visinya Abraham, nilai-nilainya Abraham, bahkan prioritasnya Abraham. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti di topik atau subtopik kedua. Tapi yang pasti di sini kita tahu di Kejadian pasal 24 ayat yang ke-12 dikatakan, berkatalah ia, dalam hal ini maksudnya Eliezer, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini hebatnya Eliezer. Dia berdoa untuk kesuksesan daripada tuannya. Dia minta tolong Tuhan untuk memberikan kesuksesan. Bukan sekedar pada dirinya, tapi pada tuannya juga. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana Eliezer sebagai hamba Abraham, dia adalah orang yang submit, orang yang rela mengabdi, menundukkan diri, rendah hati terhadap visinya Abraham sebagai pemimpinnya. Nah, di sini kita bisa merefleksikan kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk belajar submit, untuk belajar bisa tunduk pada visi, pada tujuan, pada value-nya Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita semua di sini orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi pelayan, untuk saling melayani satu sama lain. Tetapi tanpa adanya sikap hati yang submit, mau menundukkan diri, mau belajar untuk rendah hati, kita nggak bisa menjadi pelayan buat orang lain. Nah, disinilah poin yang kita bisa belajar dari Eliezer. Dia orang yang mau submit terhadap visinya Abraham pada kepentingan tuannya, yang adalah kepentingan Tuhan juga. Dia berani submit di situ dan belajar untuk taat, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba yang excellent. Nah, dari mana kita bisa tahu Eliezer adalah orang yang excellent? Kita akan bahas di subtopik berikut, yaitu saya beri judul 5-star service of a faithful servant. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau yang biasa pesan ojek online atau pesan makanan online, kalau kita puas dengan pelayanannya, kita berikan bintang 5, begitu ya. Atau mungkin kalau kita sering jalan-jalan, sering menginap di penginapan atau hotel, kita tahu kalau hotel namanya bintang 5, itu hotelnya sudah top, servisnya terbaik, memberikan pelayanan yang pasti memuaskan. Nah, apa yang dilakukan Eliezer di sini adalah contoh tindakan atau bentuk wujud nyata perbuatan yang saya bisa bilang 5-star service gitu ya. Attitude dan action ya di pasal 24 ini mengangkat martabat Eliezer bukan hanya sebagai seorang hamba, jadi seorang pelayan biasa saja, tapi dia adalah hamba yang setia, a faithful servant yang mengerjakan tugasnya dengan tuntas, dengan baik, dengan memuaskan. Nah, Eliezer di sini melakukan tugasnya dan menjadi seorang hamba yang setia, bukan hanya setia pada
tuannya Abraham, tapi juga setia pada the Lord, pada Tuhan. Karena visinya Abraham adalah visi yang didapat dari Tuhan. Dan saya yakin betul bahwa Tuhannya Abraham juga adalah Tuhannya Eliezer. Maka itu dia bisa sampai berdoa, mengucap syukur, dan dia tahu betul apa yang Tuhan inginkan gitu. Seperti apa visinya Tuhan. Jadi itu yang membuat dia menjadi faithful servant, dikatakan di sini. Nah, apa saja sih five star attitude gitu, five star action yang dilakukan oleh Eliezer? Nah, ada 7 poin. Kita akan bahas sedikit-sedikit, mulai dari yang pertama. Yang dilakukan oleh Eliezer pertama kali, dan ini begitu menginspirasi saya, adalah dia mendefinisikan misinya dengan jelas. Sebelum berangkat, dia pastikan betul kepada Abraham seperti apa kriteria yang harus dibawa. Ternyata Abraham bilang, oh jangan ambil istri buat Ishak dari orang Kanaan. Atau juga Eliezer tanya, kalau seandainya wanita tersebut tidak mau ikut aku ke tanah Kanaan, apa yang harus dilakukan? Abraham bilang, ya kamu dibebas tugaskan. Tapi dia di awal sudah mendefinisikan misi dengan jelas. Dia sudah memastikan betul tujuannya seperti apa, orang yang dimaui seperti apa, goalnya seperti apa. Jadi nggak cuma terima perintah dan langsung mengerjakan, tapi dia memastikan dan make sure bahwa dia sudah tahu betul apa yang diinginkan oleh tuannya. Nah, yang kedua, doa Eliezer kepada Tuhan itu untuk kesuksesan tuannya, bukan sekedar kesuksesan untuk misi dia sendiri. Seperti tadi yang sudah kita baca di ayat yang ke-12. Eliezer berdoa bahwa uh, buatlah kiranya aku berhasil pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Dia berdoa supaya misi ini berhasil untuk keberhasilan tuannya. Seberapa banyak dari kita ketika kita dikasih tugas atau pekerjaan, kita berdoa hanya untuk kesuksesan kita sebagai pelaksana atau pengerja tugas. Apakah kita berdoa juga buat pemimpin kita atau atasan kita supaya dia juga berhasil lewat apa yang kita kerjakan? Nggak banyak. Tapi Eliezer berdoa untuk hal itu. Maka itu dia layak mendapat bintang 5. Yang ketiga, hamba ini atau Eliezer memahami sepenuhnya bagaimana menyelesaikan misi sesuai dengan standar tuannya. Di ayat ke-14, Eliezer berdoa dan dia bilang sama Tuhan, minta tanda, bahwa tandanya harus anak gadis yang ketika diminta minum, dia akan memberikan minum, bahkan untuk unta-untanya juga dikasih minum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Eliezer tahu bagaimana standar seorang calon istri yang diinginkan oleh Abraham juga. Mungkin dia dapat ilham dari Tuhan, mungkin dia dapat pewahyuan atau mungkin dia dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi yang bisa kita petik di sini bahwa dia tahu ciri-ciri wanita seperti apa, wanita yang rendah hati, punya sikap mau melayani, mau kasih something extra mile maksudnya. Kualitas-kualitas seperti itulah yang sebenarnya dicari oleh Abraham untuk menjadi istrinya Ishak, karena lagi-lagi istrinya Ishak dan Ishak akan menjadi orang yang melanjutkan janji Tuhan. Jadi dia tahu betul standarnya seperti apa, harus mencari jodoh yang seperti apa buat Ishak. Yang keempat, sembari menunggu jawaban doa, Eliezer belajar menunggu dengan sikap yang aktif. Dikatakan di dalam kitab kita, ketika Ribka sedang menimba air, Eliezer memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi sembari dia menunggu Ribka menimba air dan memberi minum dia dan unta-untanya, dia betul-betul paying attention. Apakah betul ini jawaban dari Tuhan atau bukan? Apakah betul ini Tuhan yang kirim atau enggak? Apakah betul nih kriteria wanita yang cocok sebagaimana Abraham inginkan mungkin? Jadi selagi menunggu dia memperhatikan dan mengevaluasi satu persatu gitu.
Jadi nggak cuma sekedar duduk, bersantai, dan ngadem mungkin ya di bawah pohon, tapi dia memperhatikan. Yang kelima, Eliezer fokus pada misinya dan tidak akan terganggu sampai misinya betul-betul selesai. Setelah ketemu sama Ribka, sudah dikasih minum, Eliezer dan unta-untanya, udah begitu udah kenalan juga, udah dikasih anting, gelang gitu ya. Dan kemudian udah kenalan sama keluarganya, sudah duduk di meja makan, sebenarnya tinggal makan itu. Tapi Eliezer tidak bisa makan. Dia bilang, saya belum bisa makan dulu, saya mesti pastikan bahwa Ribka dan keluarganya sudah setuju, sudah mau dan setuju untuk dibawa menjadi istri buat Ishak. Sebelum mendapat persetujuan dari Ribka dan keluarganya, saya tidak akan bisa makan. Mungkin seperti itu yang di dalam pikiran Eliezer. Jadi dia memastikan bahwa kerjaannya tuntas, beres, sudah pasti yakin betul supaya dia tahu berikutnya harus ngapain, baru dia bisa duduk tenang dan makan. Di sini poinnya bukan sebelum kerjaan beres baru boleh makan atau tidak. Poinnya di sini adalah dia tidak terganggu. Dia fokus dan dia tidak terganggu sebelum pekerjaannya selesai. Gitu. Dia tidak bisa rest dengan baik atau benar-benar puas ketika kerjaannya atau tugasnya benar-benar tuntas. Nah, yang keenam, Eliezer juga memahami betul betapa gentingnya penggenapan janji Tuhan buat Abraham, buat tuannya. Makanya dia tidak menunda-nunda, makanya dia ingin cepat-cepat kembali. Setelah makan, malam beristirahat, besok paginya, pagi-pagi dia sudah bilang, minta pamit untuk pulang dan membawa Ribka kepada Abraham dan Ishak. Dia tahu urgensinya, bahwa janji Tuhan ini nggak bisa di-delay. Hal-hal seperti ini nggak bisa menunggu. Ini begitu penting buat tuannya dan buat Tuhan, dia harus segera bawa Ribka kembali ke tanah Kanaan, pergi ke tanah Kanaan untuk bertemu dengan Ishak dan Abraham. Jadi nggak bisa tunda-tunda, ini harus segera diselesaikan. Dia tahu urgensinya dan betapa pentingnya ini untuk visi, untuk janji Tuhan buat pada tuannya Abraham. Dan yang terakhir, ini yang menurut saya begitu indah, ini yang menurut saya begitu luar biasa, adalah di ayat yang ke-52, ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah, menyembah Tuhan. Jadi ketika dia tahu bahwa uh, keluarganya Ribka dan Ribka sudah uh, yakin untuk memberikan Ribka untuk menjadi istri buat Abraham, ketika sudah mendapat persetujuan itu, dia menyembah Tuhan. Eliezer tahu betul dan dia paham bahwa di balik semua perjalanannya ini ada turut campur tangan Tuhan. Seberapa banyak dari kita ketika sudah selesai bekerja, kita mencapai target-target kita, proyek kita sudah selesai, datang duduk kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kita acknowledge apa yang kita kerjakan ini berhasil karena campur tangan Tuhan. Nama Tuhan, Tuhan tidak secara langsung mengintervensi kejadian di pasal ke-24 ini, tapi yang pasti di balik layar Tuhan bekerja dan membuat perjalanan Eliezer ini berhasil. Dan Eliezer mengetahui hal itu dan dia menyembah Tuhan. Luar biasa sekali. Maka itu saya bilang seorang hamba ini Eliezer patut dan layak mendapatkan bintang 5 atas apa yang dia kerjakan. Begitu luar biasa, begitu excellent. Tidak ada yang setengah-setengah aja, tapi dilakukan dengan baik. Nah, mari kita berefleksikan sejenak dengan kisah keberhasilan dari Eliezer ini. Kesuksesan dalam perjalanan Eliezer berkaitan erat dengan keselarasan Eliezer terhadap visi Tuhan. Eliezer tahu bahwa visi yang diberikan oleh Abraham datangnya dari Tuhan, dan dia mau tunduk pada Tuhan dan tuannya Abraham. Nah, sikap penundukan dirinya dan ketaatannya, itulah yang membuat misinya berhasil. Hal ini mengingatkan saya dengan satu ayat di Amsal pasal yang ketiga. Ayat ini saya dapat minggu lalu, dan ini
begitu memberkati saya, dan saya mau bagikan ini kepada saudara-saudara semua. Saya harap ini jadi berkat buat saudara-saudara semua. Dikatakan Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. Jadi percaya pada Tuhan dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Eliezer. Dia bersandar pada Tuhan, dia minta tanda sama Tuhan, dan dia submit kepada Tuhan. Dia mau menundukkan dirinya, merendahkan hatinya demi visinya Tuhan. Dan ketika dia sudah trust and submit, seperti pada janji Tuhan di Amsal 3 ini, maka jalannya jadi lurus, dibuat lurus sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan sama saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tapi yang bisa kita highlight di sini adalah bagaimana kita trust, belajar trust, percaya sama Tuhan, nggak mengandalkan kemampuan kita dan pengetahuan kita, belajar untuk submit, rendah hati, mau tunduk, maka Tuhan yang akan membuat jalan kita menjadi lurus. Ini sebuah janji Tuhan buat kita semua, dan saya harap kita semua bisa mengalami dan sama-sama menerima janji Tuhan ini. Pernahkah saudara, Bapak, Ibu, teman-teman semua, selayaknya Abraham mempercayakan Eliezer? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dipercaya oleh seseorang untuk melakukan suatu tugas, suatu tanggung jawab, suatu pekerjaan yang sangat penting buat pemimpin tersebut, buat orang tersebut. Layaknya Abraham memberikan sebuah misi buat Eliezer, di mana misi itu begitu penting buat Abraham. Pernah nggak Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua ngalami ini, dipercayakan untuk melakukan sesuatu yang begitu penting buat orang tersebut?